Jadi fotonya itu sama semua. Oke. Foto nikah, foto ijazah, foto SMA, foto itu sama semua. Jadi awal pembuatan dokumen yang 2012 diduga palsu ya. itu ketika hendak mencalonkan diri jadi gubernur. Oh, gitu. Bukan presiden ya, gubernur ya. Jadi dokumen itu dijadikan lagi dokumennya untuk presiden. Oh, oke. Jadi dokumen yang kita duga palsu, yang menurut Bang Better dibuat di Pasar Pramuka, itu digunakan untuk mencalonkan Pak Jokowi di gubernur. Kemudian dokumen itu juga digunakan untuk mencalonkan Pak Jokowi di presiden. Jadi di Pramuka itu semua surat terpapar, ada semua. Bapak mau surat apa dari rumah sakit? Oh, bisa kita pesan di sana? Ada itu semua. Sampai sekarang ya, Bang? Ada, sampai sekarang. Jadi kalau misalnya saya bilang mau pesan, Bapak minta stempel ini, ada. S2 ada? Ada. Bapak mau minta legalisir dari sini, ada semua. S3 ada juga? Ada semua di situ. Tapi yang herannya itu, setelah gonjang-ganjing Bambang Tri ini, dokumen yang ada di KPU itu juga hilang. Kenapa tingkah laku polisi seperti itu? Menerima, terus diambil lagi sama Jokowi. Nah, jadi saya bingungnya penegakan hukum ini mendahulukan pidananya, pencemaran nama baiknya, daripada barang buktinya secara perdata. Yang saya bingungnya, polisi yang jenderal-jenderal itu kok bisa memproses sesuatu yang nggak ada barang buktinya. Itu artinya ada kekhawatiran, ada ketakutan Jokowi terhadap barang bukti itu yang suatu saat akan memukul dia, maka diambil. Sangat dahsyat sekali itu adalah kenapa Denny mau melakukan pembentukan penerbitan ijazah, karena Denny dijanjikan oleh Jokowi, dijanjikan oleh Pras menjadi direktur utama Pasar Jaya. Ini sudah dijanjikan. Ya. Kalau Pak Jokowi berhasil jadi gubernur, maka dia akan diangkat jadi direktur utama Pasar Jaya. Tapi sampai orang bilang Jokowi berpasangan dengan sandal saja, sandal dia bisa menang. Jadi Jokowi yang kata Rocky Gerung, presiden gak ada otaknya itu, otaknya diisi oleh itu Rini Suwandi, Erick Thohir, Luhut Binsar Panjaitan, terus siapa lagi nih? Nah, praktik. Orang ini mengisi otak Jokowi. Berubahlah Jokowi, bukan lagi PDI, bukan lagi menjadi pro rakyat, jadilah dia menjadi liberal, oligarki itu. Saya di KSP, jadi saya tahu tingkah laku Jokowi. Bang Bitor Suryadi, beliau politisi PDIP yang sangat senior, tentunya seperti itu. Beliau membicarakan di podcast ini tidak ada yang ditutup-tutupi sama sekali ya. Bahkan hal ini adalah suatu pencemaran jika apa yang dikatakan ini tidak benar. Dan mungkin ini ada sebuah konsekuensinya jika apa yang dikatakan oleh politisi ini tidak benar. Ini adalah suatu fitnah. Akan tetapi yang namanya kebenaran memang harus diungkap dengan berbagai apapun resikonya. Dan kali ini Bang Bitor ini sangat berani membongkar di podcast tentang dugaan-dugaan ijazah Jokowi yang dibuat di Pramuka katanya. Bahkan ini diceritakan semuanya. Apa sih yang terjadi sebenarnya ya? Karena ini memang perlu dibongkar dan perlu diungkap ya, agar rakyat, masyarakat ini tenang, tidak ada kegaduhan ya. Dan tentunya ini bukan masalah ijazahnya palsu atau asli ya. Akan tetapi jangan sampai Indonesia ini dibodohi oleh pemimpin yang semuanya serba kepalsuan. Karena kepalsuan ini akan menimbulkan atau akan menyebabkan sebuah bencana di kemudian hari jika ada kepalsuan. Ya seperti keadilan, seperti korupsi di mana-mana, itu pun karena pemimpinnya. Oke teman-teman, mari kita simak video sebentar. Apakah waktu rombongan Solo datang ke Jakarta tuh dengan dia mencalonkan Jokowi jadi gubernur kan? Itu kan ketemu sama tim di Jakarta, ada Pras, ada Denny. Apakah memang timnya Jokowi itu kasih tahu sama teman-teman di Jakarta, PDIP Jakarta, bahwa Pak Jokowi ini tidak ada ijazahnya? Nggak ada dokumen. Nggak ada dokumen. Oh, dia bilang nggak ada dokumen. Dokumen nikah, dokumen apa, sampai itu semua dibikinin, termasuk apa surat keterangan sehat dari rumah sakit, tidak kena narkoba, terus apa lagi ya, surat nikah, segala macam itu dibikin. Oh, satu paket? Satu paket. Kenapa harus dibikinin? Kan masa, kan dia udah menikah. Persyaratannya harus itu. Kan pasti kalau surat nikah ada, Bang Better. Ya, mungkin ya. Tapi pada waktu diterima sama tim Jakarta itu memang nggak ada semua. Oh, jadi dibikinin. Jadi dia minta fotonya itu sama semua. Oke. Foto nikah. Gila, satu paket foto ternyata ya. Ijazah, foto SMA, foto itu sama semua. Kenapa Bang Better tahu bahwa fotonya itu sama semua? Kan dibilang kan,
Pernah lihat nggak? Bang Beter pernah lihat nggak? Belum lihat. Siapa yang kasih tahu Bang Beter bahwa itu sama semua fotonya, foto nikah, ijazah apa? Kan dokumen itu setelah siap Oke. pada 2012 kan, Oke. diserahkan ke Mas Pras. Oke. Mas Pras terus dikasihkan ke KPUD. Oke. Sudah itu Jokowi maju ke presiden. Nah, masuk ke presiden, masuk ke administrasi DPP. Ya. Nah, orang DPP bilang, Bang, ini fotonya sama semua nih, katanya Jokowi ini. Siapa yang kasih tahu Bang Beter itu bilang Ya, fotonya? kawan di ya. Berarti yang tahu persis ini Mas Pras ya? Pras Karena kan waktu pegang. pencalonan gubernur Ya. kan, jadi awal pembuatan dokumen yang 2012. diduga palsu Ya. itu ketika hendak mencalonkan diri jadi gubernur. Gubernur. Oh, gitu. Bukan presiden ya, gubernur ya? Jadi dokumen itu dijadikan lagi dokumennya untuk presiden. Oh, oke. Jadi dokumen yang kita duga palsu, Nah, yang menurut dipakai lagi. menurut Bang Beter dibuat di Pasar Pramuka, Ya. itu digunakan untuk mencalonkan Pak Jokowi di gubernur. Ya. Kemudian dokumen itu juga digunakan untuk mencalonkan Ya. Pak Jokowi di presiden. Jadi presiden. Oke. Dan menurut Bang Beter itu Ini kalau berpikir secara logika ya, kita berpikir secara logika dari obrolannya Bang Bitor ini ya, politisi PDIP ini ya, pembicaraannya ini sangat mengalir dengan diri sendirinya ya. Jadi seakan-akan tidak ada yang, jika kita mengamati ya, tidak ada yang dibikin-bikin sama sekali, bahkan ini sangat lancar sekali dan ceritanya ini sangat runut yang sekali loh, teman-teman ya. memprakarsai yang datang ke Pasar Pramuka itu Denny. Jadi gini, Denny memperkenalkan para pelaku yang di Pasar Pramuka itu Ya. dikenalkan kepada Widodo. Orangnya Pak Jokowi. Pak Widodo inilah terus memprakarsai pertemuan dengan orang-orang di Pasar Pramuka. Oke, jadi Tapi orangnya yang Pak. membuat draft itu Denny. Oke, jangan dulu. Jadi berarti Bang Denny memperkenalkan Ya, orang di Pasar Pramuka Ya. kepada Widodo, orangnya Pak Ya. Jokowi. Ya. Bilang kalau kamu bikin yang palsu, ini orangnya gitu, Ya. dipertemukan. Ya. Jadi akhirnya yang menindaklanjuti Denny sama Widodo. orang dua itu. Tapi sebelumnya mereka ketemu Jokowi terus. Oke. Karena kan untuk meyakinkan bahwa ini siap Bang Beter, dari mana cerita ini Bang Beter dapat? dari kader. Saya nggak mungkin kalau nggak dapat dari kader. Iya, bisa nggak disebutin? Nggak bisa ya? Rahasia. Belum waktunya. Belum waktunya. Ya. Tapi dari kader PDIP ya. Ya. Berarti pada saat itu pencalonan gubernur Pak Jokowi itu berpasangan dengan Ahok ya? Ahok. Saya kontak Ahok. Oke. Saya bicara sama Ahok. Oke. Ahok bilang, ya saya tahu ada Widodo. Saya serahkan ke kader kami Gerindra waktu itu. Ahok pada saat itu Gerindra ya? Gerindra. Oke. Nah, jadi ada namanya Sarif. Oke. Nah, Sarif ini yang megang dokumennya Ahok. Terus yang megang dokumennya Jokowi, Pras. Oke. Nah, Pras dapatnya dari Widodo. Nah, Jadi seperti itu ceritanya ya. Jadi ini sangat runtut sekali ya, ceritanya sangat runut sekali. Ini Bang Bitor ini ya bercerita, tentunya beliau ini sudah siap dengan konsekuensinya ya, karena ini jelas ada konsekuensinya nantinya kalau segala ucapannya ini tidak dapat dibuktikan, tentunya kan seperti itu. Akan tapi jika kita melihat ya, kita mendengarkan juga dari cara berbicaranya, ini sudah sangat benar-benar meyakinkan ya. Jadi jika Bang Bitor ini misalkan ini mengada-ada atau ceritanya ini orkestrasi dulu atau disetting dulu, tentunya merangkai sebuah kata seperti ini bukanlah hal yang mudah, tentunya seperti itu ya. Ini butuh waktu yang sangat lumayan lama dan tidak akan sedetail ini atau sehafal ini, tentunya seperti itu. Sedangkan kita lihat video ini berdurasi bermenit-menit loh ya, hampir 1 jam loh ya, di podcastnya Bang Abraham Samad ya, di Abraham Samad Speak Up channelnya seperti itu ya, Pras teman-teman ditanya, ya. tahu nggak ini palsu? Enggak, aku tahunya dari Widodo aja katanya. Nah, jadi yang kata penjelasannya Denny juga yang bikin Widodo. Tapi apa aja yang dibikin, Dani Iskandar itu yang mendraftnya. Jadi mereka terus terang datang dari Solo itu minta dibikinkan, karena nggak punya dokumen. Oke, jadi diminta dibikinkan satu paket ya? Iya, kan untuk maju itu harus ada surat polisi, SKCK. Oke. Terus harus ada dari rumah sakit tidak narkoba, terus
ada dari rumah sakit juga tentang intelijensia itu loh, Ya. kecepatan menghitung dan segala macam itu. Terus dapat lagi surat dari apa tadi itu. Ada banyak tuh, ada 10 dokumen. Oh, semua itu diproduksi di Pasar Pramuka. Ya, artinya dipercepat karena waktu masuknya ke DKI itu udah mepet waktunya. Jadi Wow. Jika benar ya, ini semuanya katanya saat Bang Abraham Samad ini nanya, semuanya diproduksi di Pasar Pramuka. Katanya jawabnya iya, katanya gitu ya. Dan waktunya sangat mepet gitu ya. Ini sangat luar biasa ya teman-teman ya. Ini sungguh sangat tragedi yang sangat luar biasa di Republik Indonesia ini ya. Karena sebelumnya kan belum pernah ada cerita yang seperti ini ya. Ini sangat luar biasa sekali kejahatannya jika ini tidak ada lagi benar waktu ya. untuk Ya, pergi periksa di dokter, di rumah sakit, kira-kira gitu ya. Nggak ada waktu ya, lagi. saya pikir Jokowi nggak mungkin ke rumah sakit itu. Itu kan harus orangnya sendiri yang datang. Iya, karena Jadi di Pramuka itu semua surat terpapar, ada semua. Bapak mau surat apa dari rumah sakit? Oh, bisa Bapak kita mau pesan di ada sana? itu semua. Sampai sekarang ya, Bang? Ada sampai sekarang. Jadi kalau misalnya saya bilang mau pesan Bapak minta stempel ini ada. S2 ada. Ada, Bapak mau minta Wow. legalisir dari sini ada semua. S3 ada juga. Ada Mantap, guys semua. ya. Jadi di Pramuka ini semuanya terpapar, ada semuanya, mau stempel apa, mau minta dibikinkan ijazah apa misalnya gitu. Ada teman-teman ya. Ini bukan pembelajaran yang menyesatkan kita ya tentunya. Ini kan untuk mengungkap sebuah kebenaran tentunya kan Nah, seperti itu ya. pertanyaannya, memang yang dipesan orangnya Pak Jokowi itu cuma satu? Ya, karena memenuhi persyaratan itu aja. Oke. Jadi seperti penjelasan Andi. Andi Wijayanto? Nah, apakah namanya butuh pakai titel kan? Ya. Untuk dicantumkan di dalam kotak suara. Oke. Nah, butuh IR kan? IR, insinyur. IR itu dibikinin. Itulah dibikin itu. Berarti kalau begitu dokumen yang dipakai di pencalonan gubernur, kemudian dipakai di pencalonan presiden, berarti Andi Wijayanto tahu dong, Bang Beter? Karena dia memang elit partai, spesialnya memang dia untuk Dia kan tim mengawasin ya, Pilpres. administrasi Ya, itu. saya tahu betul itu. Ya, jadi kalau dia itu memang yang semua dokumen itu jatuhnya ke tangan dia. Jadi dia yang periksa. Jadi menurut Bang Beter, sebenarnya kalau yang bisa tahu persis, yang bisa melihat langsung pada saat itu, Prasetyo Ya, sama Andi Wijayanto, ya, sama tim. sama tim si Widodo, Tim LO. LO. Yang setelah dilihat oleh Andi diserahkan ke LO, LO bawanya ke KPU. Oh, oke. Nah, Ya. di KPU itu juga ada orang yang juga agak kaget melihat dokumen ini. Namanya Haidar Gumai. Oh, Hadar Gumai. Ya. Haidar Gumai. Sama ketua KPU Ya. yang meninggal, Kamil Husni itu. Oh, jadi waktu dia lihat dokumennya Pak Jokowi dia kaget. Kaget. Kenapa dia kaget, Pak Beter? Karena Itu dia lihat tadi, tidak sama dengan rata-ratanya orang kaget melihat foto itu. Oh, foto. Jadi penjelasan Andi bahwa dia melihat ini. Oke. Tapi begitu dikejar, apakah Bapak melihat fotonya sama? Oh, saya lupa. Saya nggak ingat, kata dia. Karena memang foto itu sama. Jadi yang menarik itu dari situ. Maka muncul hari ini namanya Zul. Oke. Dia yang menyatakan dokumennya asli, Jokowinya beda. Karena fotonya beda dengan foto Jokowi. Jadi dia mengakuin Waduh. itu, foto itu oke, orangnya bukan itu. Berarti Jokowi aslinya itu yang mana? Masuk nggak akal? Ya. Jadi Masuk Jokowi akal, masuk membawa akal, benar, dokumen benar. dengan foto orang lain, kira-kira kan gitu. Jadi foto orang lain itu dianggap asli. Berarti yang palsu itu Jokowinya. Jadi Jokowi yang asli itu yang mana? Nah, itu kan Betul. Jadi yang apa namanya yang palsunya itu kan Jokowinya, kalau foto-fotonya itu benar kan, mungkin kan seperti itu ya. Ini bukan masalah apa namanya ijazah palsunya, terus bukan masalah Jokowi ini sudah apa namanya berhasil menjabat misalnya ya 10 tahun ya berhasil menjabat, tidak penting ijazahnya, tapi ini presiden loh ya, ini presiden ini nanti akan di kemudian hari atau masa depan ya di beberapa tahun lalu itu akan menimbulkan sebuah citra bahwa ya di Indonesia ini pernah dipimpin oleh seorang presiden yang dulu ya ijazahnya ya dugaannya gitu ya ada kepalsuan lah dan menuai pro dan kontra lah, jadi apa namanya gaduh di masyarakat di tahun 2024 2025 nih misalnya. Itu nanti ini akan ada histori atau cerita yang tidak baik nanti di kemudian hari gitu ya, di saat anak cucu kita gitu ya, teman-teman generasi penerus kita ini ya, pernyataan teman-teman dia ya. yang sekarang beredar viral juga itu.
Karena dari semua foto itu nggak ada wajahnya Jokowi. Nah, itu dia bilang. Nah, jadi foto itu sebenarnya foto-fotonya Hari Mulyono itu. Adik iparnya Jokowi, suaminya Idayati, yang nikah sama Anwar Usman. Bang Beter, sebagai elit PDIP nih, mantan anggota DPR, kan Bang Beter ini bukan orang sembarang di PDIP, elit juga ya, dekat juga dulu dengan Pak Taufik Kemas. Masih punya akses nggak melihat dokumennya Pak Jokowi? Sekarang kan semuanya harusnya ada di KPU kan? Oh, nggak ada arsipnya di DPP? Pasti ada. Tapi itu kan akan prosedurnya panjang. Tapi yang herannya itu, setelah gonjang-ganjing Bambang Tri ini, dokumen yang ada di KPU itu juga hilang. Kenapa Bang Beter Nah, tahu? itu nggak tahu, kan ada pernyataan. Oh. Nah, dan itu yang kita lihat, kenapa tingkah laku polisi seperti itu, menerima terus diambil lagi sama Jokowi. Ya. Barang bukti yang harusnya sampai ke persidangan diambil sama Jokowi. Harusnya Berarti disimpan. Kan, ya harusnya kan menjadi barang buktinya penyelidik, kepolisian. ya. Nanti polisi menyerahkannya kepada kejaksaan, baru dibawa ke pengadilan. Ya. Sekarang apa yang mau dilakukan polisi? Kalau barang buktinya nggak ada, untuk disampaikan ke kejaksaan. Jadi ke pengadilan tidak ada barang bukti. Karena Jokowi bilang dia akan membawanya kalau diperintah hakim. Loh, hakim kan jauh jaraknya kepada barang bukti. Barang bukti itu kan harus ada di kepolisian, ada di kejaksaan, ada di pengadilan. Karena barang bukti itu yang menjadi barang yang mau dijadikan perkara. Nah, kalau sekarang itu diambil sama Jokowi, jadi bagaimana barang itu bisa sampai ke pengadilan? Hampir sama dengan kasusnya Bambang Tri dengan Gus Nur. Di polisi tidak ada, di kejaksaan tidak ada, di pengadilan tidak ada, terus mereka divonis. Apa nggak sama nasib 5 orang ini nanti? Pasti sama. Formatnya begitu. Nah, kalau dulu Jokowi pakai presiden, dia taunya kamu sidangkan sampai vonis. Nah, sekarang kan dia bukan presiden. Tapi kenapa polisi masih ikut, jaksa masih ikut, pengadilan masih ikut, mengadilin orang tanpa barang bukti? Kan aneh. Sementara kan kalau yang lain-lain pasti ada barang buktinya. Peristiwa matinya 6 orang di kilometer 50, ada parang, ada pedang, ada celurit, ada segala macam, kan ada barang buktinya. Ini nggak ada barang bukti. Gimana coba mau menyidangkan? Dan ini pasti hukumannya di atas 3 tahun kan? Karena pencemaran nama baik. Nah, jadi saya bingungnya penegakan hukum ini mendahulukan pidananya, pencemaran nama baiknya, daripada barang buktinya secara perdata. Ini sesuai dengan ini sesuai dengan ini, kan ada bandingannya. Itu kan nggak ada. Iya, yang seperti di Solo nggak ditampilkan? Iya, yang saya bingungnya polisi yang jenderal-jenderal itu kok bisa memproses sesuatu yang nggak ada barang buktinya. Itu kenapa kira-kira Bang Beter? Nah, itu yang saya bingung juga itu. Kenapa polisi sebagai penegak hukum nggak mau melakukan? Pak, nggak boleh diambil Pak. Ini kan barang bukti Pak. Ini kan harus sampai ke pengadilan. Tapi diambil sama Jokowi. Hebat ya. Padahal Jokowi ini sekarang bukan presiden lagi ya, tapi hebat sekali ya, masih bisa juga seperti itu. Memang benar apa yang dikatakan Bang ada Victor ini kekhawatiran, ada ketakutan Jokowi terhadap barang bukti itu yang suatu saat akan memukul dia, maka diambil. Dan polisi nggak berani melawan, nggak bisa menahannya. Pokoknya contoh kasus ini mirip sama dengan Bambang Tri sama Gus Nur. Diadilin, divonis tanpa barang bukti. Polisi nggak memberikan itu. Seharusnya kan polisi menyerahkannya ke kejaksaan, menyerahkannya ke pengadilan. Bang Beter, pernah nggak ketemu Mas Pras setelah ribut-ribut ini? Belum, saya sudah telepon dia. Dia telepon saya juga. Saya tanya, ini begini. Ya Bang, ya. Dia panggil saya Om, karena dia tahu saya dekat dengan Pak Taufik Kemas, dan manggil saya Om dia sampai sekarang. Jadi dia nganggap saya Omnya. Jadi dia akuin semua dia bilang, saya tanya semua. Dia akuin tentang apa itu, Mak? Bang? Ya, tentang apa? Pencalonan Jokowi ini dia tahu, dan dia juga ketemu semua elitnya Solo, dan dia kenal semua Solo. Terus dia juga yang membawa elit Solo ini ketemu dengan Denny Iskandar. Nah, pembicaraannya apa? Satu perskawanan antara Widodo sama Denny ini. Pembahasannya usus itu. Oke, berarti Mas Pras tidak pernah mendengar pembicaraan antara Denny dan Widodo tentang ijazah? Ya, tapi yang saya dengar sangat dahsyat sekali itu adalah kenapa Denny mau melakukan pembentukan penerbitan ijazah. Karena Denny dijanjikan oleh Jokowi, dijanjikan oleh Pras menjadi Direktur Utama Pasar Jaya. Pras bilang, kau cukup di komisaris. Nggak mau dia. Sampai sekarang dia nggak punya jabatan apa-apa. Tapi itu udah terbit. Wah,
Nah, ini yang sering terjadi ya. Kita sering mendengar ya bahwa orang-orang terdekat Jokowi itu dikasih kedudukan-kedudukan ya, kayak komisaris, kayak direktur, seperti itu. Nah, ini mungkin kenapa mereka sampai berani, misal ini benar dugaan dipalsukan di Pramuka misalnya ya. Kenapa mereka sampai berani ya memalsukan ini ya, orang-orangnya Jokowi tersebut? Ya karena mungkin tergiur dengan janji-janjinya bahwa akan dikasih kedudukan-kedudukan yang tentunya sangat strategis sekali, kayak komisaris, kayak direktur, kayak tadi yang diucapkan sama Bang Victor itu. Ini masuk akal sekali. Siapa sih yang nggak mau dikasih kedudukan? Ya kedudukan yang tentunya ini bukan main-main, yang strategis, ya kan? Tentunya seperti itu. Oke, jadi menurut Bang Better, informasi yang Bang Better dapat bahwa Denny ini mau melakukan, ya, Barter politik. mau melakukan misalnya mengorder ijazah ke pasar Pramuka, Ya. yang diminta oleh Widodo, Ya. karena Denny sudah dijanjikan Ya. kalau Pak Jokowi berhasil jadi gubernur, Ya. maka dia akan diangkat jadi direktur. utama Pasar Jaya. Tapi ketika Pak Jokowi terpilih, Denny nggak dipilih, Nggak dapat. Dikasihin ke orang lain. tapi mau dikasih jadi komisaris. Komisaris, Dia nggak mau. Dia maunya direktur. Dia nggak mau. Nah, mungkin ya mau dikasih dijanjikan direktur, akhirnya mau dikasih komisaris. Nah, ini juga mungkin bisa jadi penyebab. Nah, akhirnya orang itu karena kecewa ya, tidak sesuai apa yang dijanjikan, akhirnya kan buka suara. Bisa jadi karena kecewa. Bisa Marah, jadi Pras. ya. Prasnya marah. Brengsek tuh si Denny, kata dia. Nah, Denny bilang ya brengsek Pras. Nggak nepatin janji. Kalau menurut Bang Better nih, apakah Denny ini masih ada di Jakarta? Nggak bisa pastikan juga ya, karena kan Sudah lama nggak ketemu? orang, ya udah lama saya nggak ketemu dia. Tapi dulu akrab sama Bang Better? Karena kami sama-sama sering ke Tengku-Umar, Oh, ke rumahnya Ibu Mega? Ibu Mega. Pernah lah dia main-main kecil, tapi setidak-tidaknya ketemu di Kilang, tempat pom bensinnya Pak Taufik. Kan kalau sore-sore gini kami kumpul, panggil, kumpul-kumpul, makan-makan begitu. Ah, dia sekali-sekali datang. Tapi Denny ini nggak pernah jadi anggota DPR ya, seperti Bang Better? Belum, berapa kali kalah dia. Oke. Kalau Bang Denny nih, ada nggak dia punya posisi struktural di partai? Dia sekretaris tim pemenangannya Jokowi di DKI bersama Boy Sadikin sama Pras. Itu 3 serangkai. Boy Sadikin, Denny, Pras, dan Denny. Pras. Ya. Itu di tim pemenangan kan? Berkantor di Jalan Borobudur 22. Tapi itu kan tim pemenangan. Ya di situ mereka. Nggak, yang saya mau tanya. Jokowi pun kalau malam ke situ. Oke, tapi di PDIP sendiri dia nggak punya jabatan? Ah, itu Atau saya- di PDIP Jakarta, DKI? Ya. Dulunya ada, pernah. Jadi kan kalau udah jadi aktivis itu terus pernah jadi wakil sekjen atau jadi apa gitu. Tapi periodenya saya lupa. Tapi dia pengurusnya di DKI. PDIP DKI ya, Ya. bukan di pusat. Kalau Bang Better kan di pusat kan? Ya, jadi DKI. Oke, berarti kalau begitu si Denny ini cukup dekat dong ya sama Pras, karena kan dia Dekat. Dengan Boy aja dekat. Dia pentolannya jadi DKI dia. Pentolannya deh. berarti kalau begitu kira-kira Pras tahu ya keberadaan Denny ya. Bisa jadi. Satu, kemudian kemungkinan besar kalau dia dekat dengan Denny berarti Pras tahu juga tentang dugaan peran Denny sama Widodo ke pasar Pramuka mengorder Ya, ijazah. bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena Denny pasti lapor Pras kan. Jadi si Denny ini kenalnya di Widodo dari Pras. Kan mereka datang dari Solo itu ke Pras dulu. Oh, nggak langsung ke Denny ya? Enggak, ke Pras dulu, dari Pras baru ke Denny, baru ke Cikini, baru pembentukan bikin baju kotak-kotak segala macam lah. Oke. Tapi setelah lolos dari pasar Pramuka itu, Oke. Bang Better kan udah pernah ketemu Ahok kan? saya kontak Ahok. Hampir setiap hari saya kontak Ahok. Pernah nggak Bang Better tanyakan ke Ahok tentang kasus ini? Dia bilang bisa iya bisa enggak. Jadi dia bilangnya begini. Oke. Saya pernah tanya Ahok. Ahok kenal Widodo? Tahu kata dia. Pernah ketemu. Pernah bikin begini-begini. Nah, aku nggak tahu kata dia. Jadi kata Ahok tentang ijazah palsu ini dia cuman bilang dia pernah dengar-dengar aja dia bilang. Dia dengar dari siapa tuh? Dari Denny. Dari berita-berita dia dengar kan. Terus dari anu juga dia dengar. Tapi aneh ya, kenapa tidak ada yang membongkar, yang mengungkap saat itu ya? Karena mungkin Jokowi ini memang sangat kuat sekali, tentunya seperti itu ya teman-teman ya. Dia juga dekat sama Denny. Ahok dekat sama Denny. Oke. Karena dia kan tim pemenangan. Pemenangannya kan yang melakukan pemenangan kan Denny dan Boy dengan Pras. Jadi kan begini nih,
Bang Better ya, kalau awalnya misalnya ya, partai itu mengetahui bahwa dokumen Pak Jokowi ini tidak lengkap, kan kira-kira begitu ya, tidak lengkap. Terus kemudian ada inisiatif dari tim Jokowi, misalnya Widodo, menyampaikan kepada Denny bahwa tidak lengkap. Kemudian mereka berembuk. Akhirnya memutuskan bahwa dokumen ini kita buat aja gitu. Misalnya gitu ya ceritanya. Apakah itu harus disampaikan ke partai? Yang saya tahu kan itu Pras itu partai ya. Kan partai. Dia pengurus partai, dia ketua DPRD lah waktu DKI itu. Juga. Rombongan Solo datang itu kan memang ke dia. Dia mempersiapkan kelompoknya Denny inilah. Nah, apakah di situ sudah muncul? Tapi mungkin juga Pras baca Bambang Tri juga mungkin ya. Bahwa Jokowi nggak punya dokumen. Jadi orang mengetahui bahwa Jokowi tidak punya dokumen itu memang dari buku cover itu kan. Jadi problem pertama Jokowi itu adalah tidak punya dokumen. Nah, pemecahan pertamanya harus dibuat untuk memenuhi syarat. Kalau itu tidak dibentuk nggak memenuhi syarat. Jadi di KPU itu kan harus form. Kalau nggak punya. Nggak, maksud saya, kalaupun misalnya PDIP tahu bahwa Pak Jokowi tidak punya dokumen, kan dia bisa tolak, bilang kalau gitu nggak usah Pak Jokowi yang jadi gubernur. Kader lain saja. Ada nggak pernah selentingan begitu? Gini, kita kan sudah terkurung dengan hasil kerjanya lembaga survei. Lembaga survei itu bilang sudah 80%. Jadi pada waktu itu sampai orang bilang Jokowi berpasangan dengan sandal saja. Sandal, dia bisa menang. Jadi partai ini ibaratnya sudah di peta konflik. Tutup mata sudah. Iya betul, karena surveinya kan udah di atas 80 misalnya ya. Ya benar. Apa kata Bang Peter itu, Jokowi berpasangan dengan sendal aja itu menang, itu benar sekali, masuk akal juga. Jadi kondisi itu yang dilakukan oleh lembaga survei, sehingga partai harus menerima apapun kenyataan. Ini kan pertentangan antara Ibu Mega sama Pak Taufik. Pak Taufik kan masih ke vokal, Ibu Mega kan ke Jokowi. Jadi Ibu Mega selalu bersandar pada hasil survei. Hasil survei itu menyebabkan Ibu Mega terjebak. Ternyata populer tapi nggak punya ijazah. Itu yang bikin Pak Taufik kecewa kan. Jadi ini karena ada jebakan hasil survei ya, jadi terpaksa PDIP menerima kira-kira gitu. Tapi pada awalnya memang Taufik Kemas nggak mau terima. Kenapa Taufik Kemas melihat orang itu kan secara apa ya? Dia punya talenta kali ya. Dia punya insting ya. Iya. Dia ngeliat ini orang aneh kata dia. Ini orang rakus kekuasaan. Jadinya sudah tahu. Dia sudah bilang itu gitu ya. kepada kita yang dekat sama dia. Dia pernah sampaikan sama Peter. Iya. Jadi kalau kita sering-sering kumpul-kumpul gini kan, ngapain itu katanya Jokowi itu katanya. Gak jelas itu kata dia. Dia ngomong gitu, bilang gak jelas. Bego nih kalau kita dukung dia, bego dia bilang. Tapi kan dia ngikutin istri, Ibu Mega, ketua umum kan. Ketua umum ngelihat dari survei. Survei ini yang jadi itu terjebak dari survei itu awalnya, makanya padahal udah ada keraguan dari beberapa mungkin kayak teman-temannya Bang Bitor tadi ya, dia sudah tahu ya, sudah curiga sebenarnya, akan tapi tidak bisa apa-apa karena kekuasaannya kan ada di Bu Mega kan, seperti itu, dari ketua umum partai kan seperti itu ya. Jadi survei itu cukup mengambil 100.000 orang, terus komunitas itu, sampel itu dijebak dengan pertanyaan-pertanyaan, menyebutkan Jokowi populer 84% sampai sekarang. Karena segelintir orang itu. Yang lain macam kita ini nggak disurveinya kan, nggak dianggapnya sebagai. Iya, mana ada, saya juga nggak survei ya. Mungkin teman-teman saya, keluarga saya juga nggak ikut disurvei ya. Mungkin cuma segelintir orang aja kan gitu kan. Dan ini diserbu dengan bansos saja. Menang itu. Bisa. Nah, pemenangan pertama itu membuat partai ini buta, tutup mata. Maka dicalonkan yang kedua. Padahal isunya pada waktu 2019 itu kencang sekali itu, karena sudah dipenjara. Bambang Tri itu, Gus Nur kan harusnya melihat ke situ kan. Terus satu hal lagi yang agak aneh di partai ini, ya terjebak survei itu tadi. Jadi kita melihat dari 2014 ke 2019 ke sini kan. Artinya kami pada waktu itu menentukan Jokowi adalah petugas partai, melaksanakan perintah-perintah partai, ideologi partai. Dibikinlah nawacita. 2016 ini udah hilang semua. Semua orang-orang baik itu sudah diganti semua tuh.
termasuk Rizal Ramli, termasuk Yudi Krisnandi, Andri Nops, kemana macam itu yang baik-baik itu, yang kita lihat orang-orang pro rakyat lah, itu kan diganti dengan Jokowi. Masuklah kelompok-kelompok ini. Nah, berubahlah itu mesin politik itu. 2019 lebih dahsyat lagi. PDI nggak kebagian Menko. Yang tadinya Menko-nya ada Puan, ini nggak ada. Jadi Jokowi yang kata Rocky Gerung, presiden nggak ada otaknya itu, otaknya diisi oleh itu Rini Suwandi, Erick Thohir, Luhut Binsar Panjaitan, terus siapa lagi nih? Nah, praktik. Orang ini mengisi otak Jokowi. Berubahlah Jokowi, bukan lagi PDI, bukan lagi menjadi pro rakyat, jadilah dia menjadi liberal. Oligarki itu, mungkinlah semua kebijakannya berubah, semua tambang diambil. Jokowi berbisnis sama rakyat. Masalah COVID itu coba. Keren ya, bener ya. Jadi Jokowi nggak ada otak, kata Rocky Gerung ya. Jadi otaknya itu diisi sama orang-orang tersebut yang tadi dikatakan oleh Bang Victor tadi. Ternyata seperti itu. Mungkin COVID gitu itu ya. ditentukan oleh 4 orang. Harganya Menarik sekali, sekian. menarik. Mereka kumpulkan uang dari 1.000 triliun dari lembaga-lembaga kementerian sama lembaga itu dikumpulin sama dia. Dia belanjakan. Dia dapat untung dari situ. Dari 1.000 triliun itu. Oke. Jadi ini menarik ya cerita Bung Better ini, bahwa Bung Better saya di KSP, jadi saya tahu tingkah laku Jokowi. Oh, Bung Better pernah di KSP? 5 tahun saya di KSP itu, jadi saya melihat perubahan 2016, 17, 18 itu sangat dahsyat. Oh, hebat ya. Jadi Bang Victor ini berbicara ini karena memang dia pernah di dalam ya, jadi bertahun-tahun ya, bukan cuman berbulan-bulan atau setahun 2 tahun. Ya, mungkin juga ya bisa dipercaya, juga bisa tidak, bingung ya. Jadi ini gimana ya teman-teman ya? Mungkin teman-teman bisa ngasih penilaian, silahkan kalian komentar di kolom komentar ya teman-teman. Nah, ya. kenapa terus pada saat itu muncul Bambang Tri itu menyebabkan Jokowi gunjang-ganjing juga. Jadi pasar Pramuka itu 2015 ditertibkanlah oleh Ahok, karena Ahok gubernur. Tertangkaplah 2 orang pelaku ijazah palsu. Ditangkap oleh namanya Hengki, Polres Jakarta Pusat. Nah, orang 2 ini kalau dicari, apakah mereka pelaku pembuat ijazahnya Jokowi? Itu harus dikejar. Ada. Oh gitu, jadi pernah ada yang ketangkap ya, ini gubernur, dan akhirnya ketahuan ya, gitu ya. Dan akhirnya ada lagi yang ketahuan. Jadi memang dulu dibuatnya di situ, katanya seperti itu ya. Ini ngeri, bukan juga berkasnya ya. ada di Polres. Nah, setelah itu, setelah 2019 tuh gerakannya Egy dan kawan-kawan, terus Suryo sama Siano semakin dahsyat. Terbakarlah pasar Pramuka itu. Kalau itu nggak dibakar, mungkin terbongkar. Dan semua ini kan misteri, seperti kejaksaan pernah dibakar. Kan ada kasus besar di situ, dibakar, bumi hangus. Itu caranya. Jadi menurut Bang Better, kebakaran di pasar Pramuka itu bukan kecelakaan biasa, tapi itu sepertinya ada upaya kesengajaan. Ya, kalau kita melihat dari kejadian-kejadian runtutannya, kan gitu. Yang ini meninggal, yang ini meninggal, yang ini dikejar, yang ini dipenjara, yang ini begini. Orang penting semua yang meninggal. Hari Mulyono, pemilik sah ijazah UGM itu, adik ipar Jokowi, meninggal dalam umur masih 40. Ajalnya barangkali, Pak. Ketua KPU meninggal dalam umur yang masih muda. Pasar terbakar. Siapa tahu sakit, Pak Better. Itu ketua KPU kan ada penyakitnya katanya. Katanya mikirin ijazah itu. Ijazah itu Aduh. Jadi pada meninggal itu mikirin tentang ijazah, dan bukan mikirin tentang ijazahnya, mikirin tentang kesalahannya tersebut. Mungkin seperti itu harus ya. diakuin kan gitu. Kan sampai sekarang nih, ijazah yang katanya hasil pasar Pramuka itu harus diakuin oleh UGM. Kacau nggak UGM ini? Dibanding-bandingkan hasil kerjanya Baris Krim, dibanding-bandingkan, kata si Respon Samaan, nggak kena identiknya 1112 1145, nggak sesuai. Artinya yang pasar Pramuka nih mau diapakan nggak bisa cocok dengan yang UGM, nggak bisa cocok. Tapi dicocok-cocokkan oleh polisi, dipaksakan oleh polisi bahwa itu sesuai dengan identik. Ya, emang beberapa kali ya orang bilang ya kan, ada yang bilang
bahwa tetap aja nggak cocok, yang 1120 itu memang tetap nggak cocok ya kan, tidak identikan gitu ya dengan yang disesuaikan lainnya. dengan UGM. Nah UGM ini sampai kapan dia mau membuktikan ini tempat KKN-nya nggak benar, angka ininya nggak benar. Kan kalau kita sama-sama pernah kuliah kan semuanya lengkap. Sekarang yang diributkan lahirnya. Ini sekarang yang ribut Kasmujo. Lahir ijazah tidak ada skripsi. Kenapa? Karena dibikin oleh pasar pramuka. Terus dipaksa-paksakan. UGM bilang ada skripsinya, ada, mana ada? Orang bikinnya di sini. Terus terakhir ini kan ada pengakuan Kasmujo nih. Dan berani banget ini ya Pak Bitor ini ya. Mana ada orang bikinnya di sini, memang masuk akal juga ya. Jadi skripsi ini memang jadi perdebatan yang sangat panjang. Bang Rismon kemarin ya memang benar ya, bahkan tetap menyangkal bahwa skripsi itu palsu, kata Bang Rismon ya. Dan ini sekarang Bang Bitor juga mengatakan bahwa mana ada skripsinya, orang ijazah dibikin di sini. Berani banget. Ini mudah-mudahan terbongkar ya teman-teman ya. Mudah-mudahan jika ini benar-benar dipalsukan ya, ada dugaan-dugaan pemalsuan, ini suatu kebenaran yang harus diungkap ya, tetap biarlah terungkap ya, dengan berjalannya waktu, dengan cerita yang sekarang ini di media sosial ini, wow, banyak yang mendukung Pak Jokowi ya, banyak juga yang pendukung sebelah, pendukung Bang Rismon ya. Itu nanti akan terungkap dengan sendirinya ya kebenaran itu, walaupun sekian tahun berlama-lama ini ditutupi dan sangat sukses menutupinya. Misalnya ya, ini sangat sukses sekali, misal ini benar ya, karena bertahun-tahun loh, dari semenjak Jokowi jadi gubernur Jakarta ya, jadi gubernur DKI, berapa tahun? 15 tahun berarti ya teman-teman ya. Luar biasa. Nah, Kasmujo tambah lagi. Kasmujo itu sudah membantah. Apalagi kalau ditanya, apakah Pak Kasmujo pernah tahu yang namanya Jokowi? Pasti dia jawab tidak. Pernah lihat wajahnya? Pasti enggak. Waktu kuliah tahun 80-an itu. Tapi kan dia mengaku bahwa dia pengajar di kehutanan. Mengajar iya, artinya dia dimanfaatkan untuk membackup si Jokowi. Oke. Jadi pertanyaan yang terakhir sama Pak Kasmujo itu, Bapak pernah ketemu nggak pada waktu kuliah dengan Jokowi? Pasti dia nggak tahu. Apa Bapak benar kenal enggak? Pasti enggak. Jadi pertanyaan yang dua dibikin tadi itu oleh Rismon, kurang satu pertanyaannya. Bapak benar nggak pernah ketemu pada waktu itu dengan... Kan dia nolak. Dia bukan dosen pembimbing, bukan penasihat dosen akademik, dosen apa skripsi. Terus tanya lagi, kalau gitu Bapak kenal nggak dengan Jokowi? Bapak pernah ketemu nggak? Pernah tahu nggak? Pasti dia jawab enggak. Pasti dia jawab enggak. Betul sekali ya. Soalnya waktu Jokowi cerita sendiri ya gitu ya, waktu bertemu dengan Pak Kasmujo ya waktu itu ya, Pak Kasmujo itu cuman iya aja loh, yang bilang katanya bolak-balik dulu, ini Pak Kasmujo ini galak katanya gitu ya. Ini cuman adanya iya aja gitu ya, bingung bagaimana ya kan. Namanya juga sama presiden, mau membantah juga bagaimana ya kan. Nggak ada kekuasaan gitu ya, nggak ada kekuatan ya, melawan penguasa itu sangatlah susah. Itu kan logikanya tuh. Bang Peter, apa yang menjadi penting dari peristiwa ini yang kita petik? Ya artinya lembaga seperti UGM itu harus jujur, terbuka, kan dia lembaga pendidik. Nggak boleh bohong ya? Ya, terus kita juga dengan KPU itu harusnya KPU secara jujur, benar nggak mereka melakukan verifikasi ke universitas-universitas, karena deliknya KPU itu adalah pelaksana undang-undang, melaksana peraturan dengan bekal anggaran. Dia punya anggaran, punya dana untuk melakukan verifikasi. Dia nginep berapa hari di Jogja, naik apa, di hotel apa, dia ketemu dengan orang UGM-nya siapa yang menerima mereka, dekan apa segala macam. Dibikin dong berita acara bahwa kami KPU 3 orang siapa ketemu dengan pihak UGM siapa pada hari tanggal jam berapa membahas tentang ini. Berita acara dong. Ini nggak ada semua. Ini jadi kertas yang dari pasar pramuka itu hanya memenuhi 1 lembar persyaratan, dan ini dipaksa diakuin di sana, dipaksa diakuin di Baris Krim. Jadi kalau sekiranya memang kita mampu melacaknya, selesai ini. Ya, jadi gimana ya, kecurigaan saya sendiri juga bingung ya, kenapa tidak berani nunjukin yang asli itu. Jadi kita
sedikit demi sedikit ini semakin terjawab dengan apa yang dikatakan oleh Bang Bitor ini loh, ya. Sedikit demi sedikit ini mulai terjawab, ya. Kenapa? Tidak mau menunjukkan yang aslinya, padahal siapapun pasti bangga mempunyai ijazah, apalagi lulusannya bukan main-main, lulusan UGM. UGM adalah kampus atau universitas yang sangat terkenal tentunya di Indonesia, ya. Pasti bangga, apalagi punya sarjana S1 misalkan, ya. Terus titelnya insinyur misalnya, itu sangat bangga tentunya seperti itu. Makanya ini sedikit demi sedikit ini terbuka juga, ya. Nah, teman-teman, problemnya ya. memang setelah Jokowi sudah tidak presiden, ini mau diapakan? Paling tidak satu pelajaran. Satu pelajaran. KPU harus jujur dong. Dia melaksanakan perintah undang-undang, melakukan peraturan dengan anggaran. Pantas saja ya teman-teman, ya. Jika ini benar, ya, pantas saja negeri ini carut-marut, ya, korupsi merajalela, ya, utang semakin menumpuk, ya, keadilan, ya, banyak sekali yang mengatakan bahwa keadilan ini sangat minim kita untuk mendapatkan sebuah keadilan di negeri ini. Ini pantas sekali jika pemimpinnya saja seperti ini, gitu ya. Pemimpin yang sudah memimpin, pemimpin ini bukan main-main, bukan pemimpin gubernur atau bukan pemimpin hanya bupati atau wali kota. Ini presiden loh, orang nomor 1 di Indonesia loh, ya. Jika dipimpin oleh orang-orang yang rakus, yang dikatakan oleh Bang Bitor ini, jika ini benar dugaannya, ini benar sekali. Jika Indonesia ini kacau sekali, ini benar, ya. Acara tunjukin tanggal sekian-sekian siapa yang menerima, kan jelas tuh. Ada tanda tangan, ada stempel UGM bahwa sudah menerima mereka. Nggak ada. Jadi itu hikmah yang kita harus ambil, ya. Iya.